are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart
with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang berada di rumah-rumah, yang sedang menyaksikan live streaming pada hari ini. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Senang rasanya kita boleh bersama-sama berkumpul, walaupun tidak di suatu tempat yang sama. Kita boleh berada di tempat kita masing-masing, namun kita percaya bahwa di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak. Amin. Di dalam hadirat Tuhan kita satu. Amin. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Yes. Kita mau memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Mari kita bersukacita. Haleluya. Bangkitkan nama Yesus, nama yang berkuasa, Tuhan Yesus. Bangkitkan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Nama Yesus berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus yang dahsyat, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Wow, kita semua percaya bahwa setelah goncangan terjadi, akan terjadi suatu kebangunan rohani yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Kami percaya Tuhan, Kau sedang mencurahkan roh-Mu ya Tuhan, di
era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Yes Lord. Biar anak-anak menyampaikan nubuat. Mari beri mimpi dan penglihatan dan nyatakan dan isi hatimu. Yes Lord. Biar iman kami bangkit, Surga nyatakan kedatangan hari. Sama-sama katakan, kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami percaya. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan. Yuk mari sama-sama katakan, Tuhan curahkan roh atas manusia di bumi. Biar anak-anakmu menyampaikan nubuat dan beri mimpi dan penglihatan. Yes Lord. Dan isi hatimu. Biar iman kami bangkit, Surga nyatakan kedatangan Amin. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami percaya. Yang berseru sekali lagi dengan iman katakan, akan ada. Kan ada kebangkitan yang besar. Amin. Kan ada pemulihan di negeri kami. Yes Lord. Kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar. Kan ada pemulihan di negeri kami. Ini iman kami Tuhan. Yang berseru akan diselamatkan. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Sekali lagi dengan iman. Yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin Bapak Ibu. Yuk mari kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami boleh sama-sama pada hari Minggu ini live streaming ya Tuhan. Kami percaya enggak ada jarak di dalam hadirat-Mu. Kami yang ada di rumah-rumah, kami terus dan kami Tuhan bawa semakin dalam dan semakin dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami rindu padamu ya Tuhan. Kami kangen kepada Tuhan lebih dari kepada semuanya. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Yuk mari angkat suaramu, sembah Tuhan kita sama-sama. Kami menyembah-Mu. Ya Tuhan, Engkau layak terima pujian. Mari bawa kami lebih dalam lagi, nikmati hadirat-Mu, nikmati bait-Mu dalam kekudusan-Mu. Oh ya Tuhan Yesus, kami menyembah.
Allah yang hidup, Allah yang besar, yang layak terima pujian. Hadirat-Mu menguatkan, hadirat-Mu meneguhkan, iman kami teguh di dalam-Mu. Semua tentang-Mu ya Tuhan. Oh, Kaulah jalan kebenaran dan hidup, Sang pembuat mujizat yang berkuasa selamanya, Allah yang besar. Yes Lord, mari sembah Dia dalam roh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak terima pujian, Engkau layak Tuhan Yesus. Oh ya lalabaya syandara labalalabalalabalalabalalabalalabalala. Kami dapat rasakan hadirat-Mu. Atmosfer di rumah kami berubah, atmosfer di rumah kami berubah. Kami rasakan atmosfer surgawi. Yes Lord, yes Lord. Lebih dalam lagi, ya Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. You are here, moving in our midst. I worship You, I worship You. Yes, You are working. You are here, working in this place. I worship You, I worship You. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who You are. Hadir di sini ya Tuhan. You are here, touching every heart, and I worship You. I worship You, I worship You. You are here, healing, healing every heart. I worship You, I worship You. Yes
Yes, Lord, I worship you are here, you are here, touching every heart. touching every heart. We worship you, I Lord. worship you. I Oh, worship you. healing every You heart. are here, healing every I worship I you. worship you. Yes, Lord, I worship you. Yes, you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. my God, that is who you Yes, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who that is who you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who that is who you are. 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 that is who you are, Lord. That is who That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. It never stop, it never stop working. It never stop, it never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. It never stop, it never stop working. It never stop, yeah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. It never stop, it never stop working. It never stop, it never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. It never stop, it never even stop when I working. don't see it, you're working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, Never never stop working. Never stop. Never Yes, stop. oh, When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. you never stop. Mari deklarasikan dengan iman. Yes, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sambil bertepuk tangan katakan waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, That is who that is who you are, Lord. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God,
Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who Oh, you yes, you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Oh, tiada yang seperti-Mu, Yesus. There's none else like you, Lord. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan penyembuh kami, Tuhan pembebas umat-Nya. Tiada yang seperti-Mu, Yesus. Kami muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih. Tiada yang seperti-Mu. Engkau yang membebaskan setiap Itu kami. Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Itu Engkau. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Di dalam-Mu ada pembebasan yang seutuhnya ya Tuhan. Kami gak takut Tuhan, kami gak khawatir sebab Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih untuk tangan-Mu yang senantiasa menopang kami ya Bapa. Engkau yang menuntun setiap jalan-jalan kami ya Bapa. Kami kuat, kami menang sebab kami bersama dengan Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, ku bebas. Oh, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku
bersatu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, selama ini Engkau terus memelihara kami dengan cara yang indah. Engkau baik bagi kami, dan kami sehat sejahtera pada saat ini. Kami bersyukur buat itu semua, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi itu tubuh kami semua dalam puasa, darah yang kudus kami bersyukur. Engkau sudah ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau juga sudah ada di rumah tangga anak-anakmu yang beribadah kepadamu pada hari ini. Nama Tuhan kami permuliakan. Dan kami bersyukur buat hadiratmu yang sudah ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang membawa berkat luar biasa buat kita. Kita akan baca ayat-ayat firman Tuhan ini untuk kita boleh haleluya renungkan, kami haleluya imani, dan kemudian kami memperkatakan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan ini menjadi kenyataan bagi setiap kami. Akan bacakan dari Yohanes 10 ayat yang 10. Yohanes 10 ayat 10, begini bunyi firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Jadi yang pertama ada satu oknum. Ya. Dalam ayat firman Tuhan ini disebutkan sebagai pencuri. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A-nya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kata kuncinya adalah datang. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri adalah, ya kita sebut maling. Pencuri yang disampaikan di Alkitab ini pencuri yang ya super dahsyat, luar biasa. Maling yang super. Pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Haleluya. Kita berharap pencuri ini nggak datang ke tempat kita. Karena kalau dia datang, masalah besar terjadi dalam hidup kita. Di awal zaman, pada waktu Allah menciptakan manusia yang pertama dan kemudian menciptakan Taman Eden, itu pencuri ini datang, saudara. Seperti dikatakan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Jadi Taman Eden dibentuk dan kemudian manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk tinggal di sana untuk mengurus, mengelola Taman Eden tersebut. Puji Tuhan. Dan kemudian Allah berfirman kembali kepada manusia pertama, Adam dan Hawa, di kitab Kejadian pasal yang kedua juga, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Ayat 18. Manusia, Adam dan Hawa, diberikan satu taman yang luar biasa. Dia boleh hidup dengan cara yang enak, yang indah, yang luar biasa. Tetapi pencuri, pembunuh, pembinasa ini tidak senang akan keluarga yang Tuhan sudah Allah bentuk di Taman Eden. Di ayat di kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ini si pencuri ini datang ke Taman Eden. Saya bacakan ayatnya. Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Judul perikopnya, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Lalu saud perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman
kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka memakai daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ini bercerita tentang waktu setan atau pencuri ini datang, itu dia mencuri segala sesuatu yang dikuasakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, sehingga akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia akhirnya betul-betul dunia ini penuh dengan dosa, dan dosa itu sudah melanda setiap pribadi. Haleluya. Itu yang terjadi. Jadi iblis itu dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan sampai akhirnya setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa itu harus mati, karena firman Tuhan berkata, pada hari engkau makan engkau pasti mati. Itu yang terjadi, saudara. Puji Tuhan. Itu di awal zaman seperti itu, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan Yesus perlu datang ke dunia untuk menembus dosa-dosa setiap kita. Setelah kita akan merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita semua. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau setan datang, pencuri datang, itu membawa dampak kerugian yang dahsyat buat kita semua. Itu jangan minta pertolongan kepada pencuri ini. Jangan kita mau menyembah kepada setan ini. Setiap kali dia datang ke setiap pribadi, ke setiap rumah tangga, maka rumah tangga itu akan mengalami masalah. Yang saya heran, justru banyak orang yang suka dengan pencuri ini, sehingga dia sembah dan sebagainya. Puji Tuhan, ada satu keluarga lagi, itu yang didatangi oleh si pencuri ini. Ayub pasal 1 ayat 6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut kepada Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi anak-anak Allah di sini bercerita tentang malaikat. Jadi dalam teks bahasa Inggris itu malaikat Allah itu sedang bertemu Tuhan. Nah iblis ini waktu itu masih gentayangan, dia berani, walaupun dia sudah dibuang, tetapi dia datang bersama-sama dengan para malaikat yang ada.
Haleluya. Pada zaman perjanjian lama, orang-orang ya Israel itu imam-imam, imam besar itu belum diberi kuasa oleh Tuhan untuk bisa mengusir setan, menguasai setan-setan, sehingga waktu setan si pencuri ini datang ke Taman Eden, Adam nggak bisa usir dalam nama siapa usirnya. Itu yang terjadi. Nah kemudian pada zaman Ayub pun tidak punya otoritas untuk haleluya mengusir setan, karena pada zaman itu memang Tuhan belum memberikan otoritas buat orang-orang yang percaya itu bisa mengusir setan. Tapi kita bersyukur sekarang kuasa itu sudah diberikan kepada kita, sehingga puji Tuhan. Kalau sekarang kita dapat gangguan daripada kuasa kegelapan, dari pencuri, dari setan, dari kuasa kegelapan ini, ya kita tinggal usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salah satu tanda dari kita orang yang percaya kepada Tuhan adalah tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Kalau kamu usir setan, setan akan lari. Waktu kamu tumbang tangan orang sakit akan disembuhkan. Markus pasal 16. Itu di sana dikatakan seperti itu. Jadi kalau sekarang kita dapat gangguan yang seperti itu, kita bisa lakukan dengan cara Tuhan yang luar biasa, sehingga akan terjadi mujizat, kita bisa melakukan itu. Saya ajak kita melihat apa yang saya katakan barusan, bahwa kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ayatnya terdapat di dalam Lukas pasal 9 ayat ke-1 dan ke-2. Begini bunyi firman Tuhan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memerintahkan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kita bersyukur di zaman perjanjian baru, kita sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, sebagai pekerja Tuhan. Tuhan berkata di dalam firman-Nya, dikatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka, yang pertama untuk menguasai setan-setan. Jadi kita sekarang bisa usir setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit apapun, kita bisa minta kepada, kita bisa berkata kepada penyakit yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit A, aku katakan kepadamu, haleluya, engkau jadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit ini sudah disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kuasa milik Tuhan Yesus Kristus. Itu kita bisa perkatakan seperti itu. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, kuasa yang ketiga, ia mengutus mereka untuk memerintahkan kerajaan Allah. Jadi kita diberikan amanat, diberikan kuasa juga untuk memerintahkan amanat agung di hari-hari terakhir ini. Jadi memerintahkan tentang kerajaan Allah. Dan kemudian yang keempat, kita diberikan juga kuasa, kekuatan dan tenaga untuk menyembuhkan orang, termasuk orang-orang sakit. Belum lama ini ada seorang pendeta yang ada di bawah pembinaan saya. Itu dia menderita sakit, saya pikir penyakitnya COVID-19. Karena kondisinya udah setengah mati, setengah hidup gitu. Sampai dia kirim surat, dia kasih tahu dia menderita sakit dan kemudian sudah antara hidup dan mati. Saya kasih ayat firman Tuhan ini, saya bilang catat ayat firman Tuhan, perkatakan. Dan kalau kamu perkatakan, kamu imani, kamu amini, maka kamu akan disembuhkan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Dia bilang, waktu saya kasih ayat firman Tuhan ini, dia bilang, saya udah gak kuat pegang Alkitab, udah gak kuat bacanya, udah gak bisa, karena antara mati dan hidup. Akhirnya, ya udah, nanti saya suruh istri saya aja membacakannya. Dibacakan saudara. Udah kirim WA juga ke adiknya. Nah kemudian dia percaya kalau didoakan, dia percaya kalau diperkatakan firman itu jadi sembuh. Begitu beberapa hari yang lalu saya telepon udah sembuh. Tadi mau berangkat ke sini, pas saya bilang lagi, gimana kondisi kamu? Enak deh. Sekarang udah sembuh, tinggal lemasnya aja. Sama ya
lemes, katanya memang udah berapa lama dia sakit. Jadi artinya saudara, firman Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus gak pernah berubah. Sampai hari ini dia bisa melindungi kita semua. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ayub, kita kembali ke Ayub. Itu pada waktu pencuri itu datang, setan itu datang, pencuri pembunuh pembinasa. Itu dampaknya di Ayub pasal 1 ayat yang 14 dan 15 dikatakan, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai bertindak makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampas serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Di Ayub 1 ayat 14 dan 15, lembu sapi dan keledai betina itu dirampas orang Seba. Ayat 16 dan Ayub pasal 1 itu ya, api telah menyambar, ini petir. Jadi ada petir yang menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan penjaga-penjaganya. Ayat 1 ayat 17 itu dikatakan juga unta-unta diserbu dan dirampas orang-orang Kasdim. Wah, jadi waktu setan ini, pencuri ini datang ke rumah tangga Ayub mengalami kerugian yang dahsyat, yang luar biasa. Dia datang hanya untuk mencuri. Haleluya. Membunuh dan membinasakan. Berikutnya Ayub 1 ayat 18-19, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahu hal itu kepada Tuhan. Jadi jangan undang setan, jangan undang dia. Kalau dia datang, masalahnya malah petaka yang akan terjadi. Anak 10-10-nya meninggal, tewas saudara, karena ya, pencuri ini dasar luar biasa. Puji Tuhan. Tapi kita bersyukur, seperti saya katakan tadi, oleh Tuhan Yesus Kristus kita sudah diberikan kekuatan dan tenaga untuk bisa menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan kita diberikan kekuasaan juga oleh Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan yang keempat tadi saya katakan, kita juga diberikan oleh Tuhan diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita akan meneruskan poin yang ketiga, saudara. Itu dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 poin A, bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan, dari pelajaran yang kita sudah baca di kitab Kejadian pasal yang kedua dan 3, itu di ayat di Kejadian pasal 3, itu di sana diceritakan tentang kejahatan manusia terhadap dosa. Haleluya. Sehingga orang berdosa itu kalau mati pasti masuk neraka, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi puji Tuhan, setan datang, pencuri datang, ular, setan yang menyamar menjadi ular juga sudah datang kepada keluarga Adam dan Hawa dan keluarga daripada Ayub. Puji Tuhan. Tetapi ada pribadi yang berikutnya yang datang kepada kita. Haleluya, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian B. Yohanes 10 ayat 10 bagian B.
dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, aku datang supaya mereka, haleluya, mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan berkata, pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, pastilah dia mati, bukan mati secara fisikal, tetapi mati secara roh, saudara. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia ini, supaya saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus mempunyai hidup. Kan kita sekarang kita masih hidup, tapi kenapa Tuhan bilang dia datang supaya kita mempunyai hidup, supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Ini hidup yang kekal, saudara. Nanti kita akan, kalau kita sudah mati secara fisikal, kita pada waktunya sudah jadi, kita akan nantinya ke surga yang mulia. Cerita tentang hidup ini, hidup kekal nanti, saudara. Sesudah kita selesai di dunia ini, nanti kita akan masuk dalam Firdaus, dan kemudian nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kembali pada saat yang akan datang, kedatangan yang kedua, maka waktu sangkakala Allah berbunyi, malaikat berseru, dan haleluya, Tuhan turun di awal-awal permai, itu di hari Maranatha, maka pada waktu itu kita akan diangkat bersama-sama para penerus Tuhan, dan kita akan hidup di sana. Puji Tuhan, itu yang dimaksud hidup, hidupnya hidup soe, saudara, bukan hidup yang sekarang ini, bukan hidup bios, tetapi hidupnya soe, hidup yang luar biasa. Kita akan sampai ke sana pada saatnya. Puji Tuhan, jadi bukan itu aja, saudara. Dia datang supaya saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji Tuhan. Dampak daripada penyakit, daripada virus COVID-19 itu bukan aja kematian, bukan aja sakit penyakit yang terjadi, tetapi juga ekonomi dunia mengalami resesi. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang kepada kita semua dengan janji kepada kita, aku datang supaya mereka, supaya saudara dan saya itu mempunyai hidup kekal. Tetapi sementara kita hidup di dunia ini, Yesus kepengen dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita hidup dalam segala kelimpahan. Hari-hari ini sudah banyak sekali orang-orang yang ekonominya pas-pasan, mengalami banyak masalah, sehingga kita perlu banyak menolong mereka juga, supaya mereka juga bisa luput dari kematian, kelaparan, dan sebagainya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada beberapa catatan tentang Yohanes 10:10 bagian yang B ini, saudara. Itu kalau setan tadi membuat 3 macam bencana, dibunuh, dibinasakan, dan yang dicuri, dibunuh, dibinasakan. Jadi ekonomi yang dihancurkan seperti Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, seperti Ayub keluarganya meninggal, dan kemudian harta miliknya habis semua. Tetapi akhirnya Ayub dipulihkan karena Tuhan baik. Amin, saudara. Tuhan kita, Yesus kita baik. Haleluya. Ada dari kedatangan Tuhan Yesus Kristus ada 3 berkat yang saya catat. Setan ngancurin juga 3 hal. Tuhan Yesus Kristus juga mau berkat yang pertama itu tentang keselamatan, saudara. Maksudnya Yesus yang tidak berdosa itu dibuat menjadi berdosa supaya kita yang berdosa dibuat tidak berdosa. Ayatnya 2 Korintus pasal 5 ayat 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itu yang pertama, salvation atau keselamatan, saudara. Haleluya. Kita sudah diselamatkan. Jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Puji Tuhan. Berkat yang kedua yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Haleluya. Cerita tentang divine healing atau kesembuhan ilahi. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diregukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita
ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Yang menderita penyakit apapun saat ini hilang kepada penyakit yang ada. Tuhan Yesus Kristus sudah menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh. Amin, saudara. Puji Tuhan. Di era kondisi yang dunia mengalami masalah seperti ini, kita bersyukur kita masih tetap ada, kita masih tetap hidup karena Tuhan sayang kepada kita. Amin, saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi akan Dia. Dan yang pertama itu keselamatan kita dapat dari Tuhan Yesus Kristus dengan kedatangannya. Dan kemudian yang kedua itu Tuhan memberikan kesembuhan buat kita. Haleluya. 1 Petrus 2:24, saudara. 1 Petrus 2:24. Begini bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayo saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami sudah disembuhkan. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami sudah sembuh. Oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami sudah sembuh. Penyakit apapun yang ada sudah dihancurkan oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan hidup sehat sampai berumur panjang dan berbahagia di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Yang ketiga, apa lagi yang Tuhan berikan kepada kita waktu Yesus datang ke dalam dunia ini? Itu poin yang ketiga, tentang berkat. Jadi maksudnya Yesus yang kaya dibuat menjadi miskin supaya kita yang miskin dibuat menjadi kaya. Jadi ada dampak yang luar biasa dari virus corona di seluruh dunia ini, sehingga ekonomi dunia mengalami kemunduran yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan berkati kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 9. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini. Kita imani dan kita akan dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi Tuhan Yesus yang berkata dan yang tidak pernah bohong, apa yang dikatakan pasti akan terjadi, dan pasti berkat itu akan Tuhan berlimpah-limpah kepada setiap kita. Jadi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan akan terjadi dalam hidup dan pelayanan kita. Sehingga hari-hari ini kita yang mengalami masalah dan banyak hal yang terjadi, tetapi ada berkat Tuhan yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan itu tercurah berlimpah-limpah. Kita bersyukur Dia sudah ada, sudah hadir di tempat ini pada saat ini. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan itu tercurah berlimpah-limpah buat setiap kita. Terima kasih, saya sudah sampaikan firman Tuhan. Namun saya rindu sekali lagi berdoa untuk semua anggota jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, haleluya, dan GBI Jalan Tafur dan cabang rantingnya, saudara. Ada untuk yang ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah keempat, untuk ibadah youth, untuk ibadah remaja, untuk ibadah anak-anak, dan kemudian juga Tuhan buat cabang ranting yang ada di Nirwana Estate, yang di Lampu Merah Cikaret, yang ada di haleluya Puspa Negara, yang ada di Citayam. Bapak, kami berdoa buat apa yang sudah Hamba sebutkan barusan Tuhan, buat setiap jemaat yang ada, berkati, lindungi, tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Kudus. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih juga Tuhan buat haleluya kesembuhan yang sudah Kau berikan kepada kami, dan kami terima kasih juga buat ada berkat yang luar biasa yang akan limpahkan bagi setiap kami. Karena kami percaya dan yakin apa yang selalu Engkau kerjakan bagi gereja di tempat ini akan terjadi di masa-masa krisis. Kristus lebih besar daripada krisis yang ada. Karena itu kami bersyukur buat kasih sayang yang sudah nyatakan berlimpah-limpah atas setiap kami. Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat setiap para pelayan Tuhan yang melayani akan Engkau di gereja
gereja bertempat ini. Berkati berlimpah-limpah dengan cara yang luar biasa. Bapak, berkat yang ketiga, blessing, berkat kekayaan, berkat keuangan, Kau akan limpahkan bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati semua anak-anak-Mu dengan cara yang luar biasa. Berkati para pelayan Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu. Kami semua, para pendeta yang ada, berkati berlimpah-limpah juga tubuh kami semua dalam kuasa, dalam kudus. Pulang dan haleluya. Selesai ibadah ini, kami bersyukur, kami percaya bahwa berkat Tuhan itu terjadi dan kami akan diselamatkan, kami akan disembuhkan, dan akan jadi sehat, dan kami akan hidup dalam segala kelimpahan karena kasih sayang-Mu nyata bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikut kita akan menyimak pengumuman pada minggu ini. Ibadah online Jumat Agung bersama Pendeta Niko Nyotora Harjo diadakan pada hari Jumat 10 April 2020 pukul 9 pagi di YouTube channel Healing Movement Ministry. Ibadah Raya Minggu 12 April 2020 disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat diharapkan menyediakan roti dan anggur secara mandiri. Apabila tidak ada, dapat digantikan dengan roti tawar atau kue dan sirup anggur atau sirup berwarna merah atau air teh sebagai lambang tubuh dan darah Yesus. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar. Harap bukti transfer dikirimkan melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua yang ada di rumah-rumah, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Dengan suara-suara untuk Tuhan Yesus. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera dan sukacita Allah. Terima dan bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan, penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, sejak siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance.
Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you.